Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Gun-Gun, terkait mengenai islah ini, seharusnya kan memang putusan Mahkamah Partai ini menjadi klimaks dan menjadi cikal bakal islah dari dua kubu di Golkar, tapi ternyata sayangnya itu tidak bisa diwujudkan seperti itu ya. Iya, kan prinsip Mahkamah Partai harusnya BATNA, best alternatif. Bukan ZOPA, bukan zone of possible agreement gitu. Jadi kalau putusan mahkamah itu masih membuka ruang-ruang yang multi interpretasi, itu ya tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya disitulah saya pikir titik temu beliau-beliau ini, bahwa sebetulnya mahkamah diakui sebagai mekanisme struktural partai, hanya masalahnya kemudian apakah putusan mahkamah itu clear dalam konteks interpretasi semua kubu. Masalahnya hari ini adalah ada multi interpretasi itu yang kemudian menyebabkan manuver itu masih akan terus bergerak. Contoh misalnya melalui mekanisme hukum di luar institusi partai. Dan itu yakin bahwa prosedur formal di luar partai itu dari sudut apapun memang tidak menguntungkan bagi institusi partai. Karena kalaupun ada salah satu kubu yang dimenangkan, itu akan ada itu tadi proses yang sangat lama untuk menyatukan kembali. Syukur-syukur masih bisa nyatu. Kebanyakan kemudian berubah kongsi, berubah kongsinya. Nah, yang kedua yang kemudian harus dipahami adalah psikopolitis. Nah, psikopolitis ini terkait dengan publik, basis konstituen. Karena seluruh partai yang mengalami konflik terus-menerus, ini kan saya tidak yakin bahwa manajemen konflik ini tidak dikuasai beliau-beliau. Ini kan sangat sejarah Partai Golkar ini kan sering mengalami konflik dan surplus dalam politisi berpengalaman dalam konteks manajemen konflik. Nah, tetapi kalau bicara ego, ini kan sudah persoalan lain. Ego pribadi, ego kelompok, itu yang kemudian kerap kali menjadi susah mengalami yang disebut dan simbolik convergence. Secara politik, konvergensi simbolik itu menjadi penting dan mendasar. Kenapa? Karena Golkar yang satu, kepemimpinan yang satu, itu kemudian menyebabkan roda partai itu akan berorientasi pada yang namanya penstrukturan adaptif. Penstrukturan adaptif itu kira-kira begini, semua organ organisasi, semua aktor yang bergerak di dalam partai, itu bergeraknya itu berdasarkan kaidah, aturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Nah, kalau ini tidak terjadi, islah ini tidak terjadi, apapun keputusan di luar partai, entah itu di pengadilan, entah itu di Mahkamah Agung, pada akhirnya tidak akan bisa semua orang kembali kepada aturan dasar aturan rumah tangga partai. Ya, karena tafsirnya akan terus berbeda-beda. Mas Gun, jika kemudian islah ini tidak terjadi, bagaimana kemudian berpengaruhnya pada eksistensi Partai Golkar itu sendiri? Kita lihat dalam jangka waktu dekat tadi dikatakan ada pemilihan kepala daerah seperti itu. Ya, pertama berpengaruh sangat dekat itu dalam prosedur pilkada. Kemudian yang jangka panjangnya berpengaruh pada tadi akseptabilitas Partai Golkar. Dan akseptabilitas itu pasti akan berpengaruh pada tingkat popularity maupun tingkat electability. Wajar kalau kemudian orang memprediksi kalau Golkar terus tidak bisa memaintain konflik, itu akan berpengaruh pada kemenangan di banyak daerah di pilkada, termasuk juga buruknya nanti manajemen pemenangan di 2019. Baik. Pak Hidayat, ini konsekuensi yang kemudian harus diambil Partai Golkar jika kemudian islah tidak terjadi mengenai popularity dan juga elektabilitas, karena eksistensi Golkar ini kemudian menjadi terancam jika ada duo kepemimpinan seperti ini. Tanggapannya? Saya menggarisbawahi concernnya Saudara Gun-Gun, itu juga concern kami. Kami mencermati schedule politik kita ke depan. Kami melihat bahwa jadwal pilkada itu mid of May. Jadi kita berharap dalam satu bulan ini selesai, gitu ya. Dan harus memberikan kepastian dan kemudian menelurkan keikhlasan buat semua pihak. Itu yang kita harapkan, karena kalau akhirnya itu berakhir, itu kan harus menyatu kembali. Yang saya takuti, saya kira Agun juga sama. Jangan ini berakhir, kita jadi mengecil gitu. Jadi one digit party. Ini belum pernah kejadian seumur hidup. Jadi saya sama Agun ikut nanggung dosanya kalau sampai. Tanggapan Pak Agun ditahan dulu, kita ikuti jeda berikut lebih dahulu.